Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan ya, sebelum gue masuk ke apa yang mau gue bahas kali ini, ya bulan Ramadan sekarang tinggal mungkin 10 hari lagi ya. 10 hari lagi, mari teman-teman kita maksimalkan dengan ibadah-ibadah kita semaksimal mungkin, karena seperti biasa gue selalu mengingatkan bahwa segala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya gitu. Jangan lupa juga untuk selalu menjalankan sholat wajibnya ya. Oke. Ya sorry kalau gue kali ini buat video mungkin ya gambarnya ada yang agak kurang cerah atau apa, karena ini buat dengan seadanya di waktu yang malam ya. Tadi kita udah menyaksikan pertandingan Indonesia versus Australia. Ya gue pribadi, ini dari gue pribadi dulu, memang dibilang kecewa, cukup kecewa dengan hasil yang terjadi ya. Tapi ya apa hendak dikata gitu ya, memang sudah terjadi dan memang kita harus terima itu. Ya tadi gue dengerin di RCTI ya di RCTI jam 3:30 lewat gue sudah standby, karena gue itu dari semalam tuh gue udah menanti-nantikan pertandingan hari ini gitu ya. Apa sih akan dilakukan oleh Patrick Kluivert gitu ya, beserta dengan tim pelatihan, strategi apa gitu ya. Ya di babak pertama memang semuanya awalnya tuh gue cukup happy gitu ya. Kita menguasai pertandingan gitu ya di babak pertama, terutama ketika dari corner ya, Jai melakukan sundulan ya. Nah itu sayangnya masih bisa diblok oleh penjaga gawang, dan puncaknya ketika Kevin Dix atau ketika seorang Cavell Strike dijatuhkan di kotak penalti. Wah itu tegangnya luar biasa. Gue berharap bisa gol. Yang eksekusi adalah Kevin Dix, Bakar Besi. Sayangnya beribu-ribu sayang, Kevin Dix gagal dan bola reboundnya pun dibuang. Sayang sekali gitu ya. Dan sampai pada akhirnya justru kita yang tertekan gitu ya. Sebenarnya tertekan karena sebuah corner yang terjadi gitu ya. Corner yang terjadi, dan di situ Nathan melakukan pelanggaran gitu yang akhirnya kena VAR ya, dan akhirnya dihukum penalti dan masuk. Setelah itu beberapa menit kemudian kebobolan lagi kita dengan skema serangan balik yang cepat ya, dan kebobolanlah 2 ya itu, dan akhirnya kebobolan lagi 3 di babak pertama. Gue sempat sempat ngomong juga kalau misalnya kita bisa ngegolin 1 di babak pertama, mungkin hasilnya akan beda gitu ya. Kita bisa 2-1 atau 3 ya, 3-1 juga agak berat ya, tapi ya setidaknya dengan mencetak 1 gol di babak pertama memperkecil keadaan. Mental kita ketika masuk ruang ganti mungkin akan cukup oke gitu ya. Tapi sayangnya kita hanya tidak mampu mencetak gol dan 3-0 gitu ya. Ya sudahlah, sampai akhirnya 4-0, 4-1 Oleh masukin. Sempat ada harapan lagi ketika Oleh masukin, waktu itu masih berapa menit lagi ya, kalau nggak salah 12-13 menit lagi ya. Gue pikir kalau bisa ngegolin 1 lagi atau 2 lagi, Australia akan takut juga gitu ya, agak gemeter juga gitu ya. Kalau bayangin kalau dari 4-1 tiba-tiba kita bisa ngegolin 2 jadi 4-3 di menit 86 gitu ya, atau menit 87 udah jadi 4-3, atau menit 90 lah ya kan, di perpanjangan atau injury time kita bisa habis-habisan untuk kejar 1 poin
itu mungkin aja gitu kan. Gue sangat teringat sekali waktu timnas berapa kita ya, yang waktu itu menghadapi tim Arab, gue lupa tim Kuwait atau apa, atau ini Emirat Arab. Dulu kita ketinggalan 5-1, 6-1, jadi hampir 6-5 gitu ya. Itu mungkin teman-teman yang belum tahu bisa cek, pernah itu terjadi di U19 atau U berapa gue lupa, timnya Indra Safri jelas. Nah itu ya, tapi sayangnya kita kebobolan lagi jadi 5-1 dan selesai gitu ya. Ada beberapa hal menarik, yaitu penonton tiba-tiba meneriakkan Sintayong ya, meneriakkan Sintayong ya di menjelang babak kedua berakhir gitu ya. Terus juga dan setelah pertandingan Sintayong juga berkomentar gitu ya. Jadi Sintayong itu ada ketika sama JJ gitu ya, ikut di acara apa ya, sebuah acara lah gitu. Akhirnya dia berkomentar, ditanyain kenapa sih Indonesia bisa kalah dengan sangat telak seperti itu gitu ya. Ya si Coach Sintayong cuman bilang bahwa ya seperti memang timnas kita kurang apa ya namanya, kurang waktu latihan lah gitu, bersama dengan Coach Patrick Kluivert seperti itu. Itulah jawaban-jawaban yang sebenarnya ya standar dari seorang Coach Sintayong ya, ketika ditanya pendapatnya mengenai timnas saat ini gitu ya. Wah ya, gue jujur gue tidak menduga akan seperti ini. Ini menurut gue ini suatu hal yang cukup sangat mengecewakan secara hasil ya, karena dengan ya kalau lu kalah 2-1 atau lu kalah 3-2, lu kalah 1-0, it's okay gitu ya. 2-0 pun ya udahlah gitu. Ini dengan angka 5-1 seperti layaknya lu lawan Irak. Tapi saat ini kan ya lu main dengan pemain yang menurut gue oke gitu ya, seperti Kevin Dix, Messi Hilgers. Nah, tapi ya kenapa kita bisa kalah sebanyak itu ya, benar mungkin kata alasan dari Coach Shin ya, yaitu waktu latihan yang kurang, karena kita juga banyak kebobolannya di servis ya. Gol ke-3 ya, gol ke-5 itu kan servis ya. Gol pertama pasti penalti ya, penalti lah, itu sulit lah gitu ya. Tapi gue tadi berandai-andai kalaupun akhirnya kita bisa mencetak gol lebih dahulu melalui Kevin Dix, gue pikir hasilnya akan berbeda gitu ya. Karena Australia juga kena beban pasti ketika kita bisa mencetak gol terlebih dahulu. Makanya gue cukup ketika tadi Rafael Stark dijatuhkan dan penalti gitu, gue cukup senang banget gitu dan excited banget gitu loh, untuk ayo dong masuk. Ya sayangnya ya semua ya kembali lagi ya, memang lucky dan unlucky itu ini bukan bicara kualitas ya, karena kalau kita ngomongin kualitas seorang Kevin Dix, dia sebagai seorang algojo ya, dia di timnya di Copenhagen pun selalu menjadi algojo penalti gitu kan, yang nggak ada yang salah sebenarnya dari itu. Cuman ya memang ya namanya penalti kan kemungkinan cuma masuk atau nggak masuk, udah kan kayak gitu. Ya gitulah, makanya ya gue bilang saat ini memang keberuntungan belum berpihak pada kita, dan pasti harusnya untuk melawan Bahrain ya tim kepelatihan dari Patrick Kluivert ini harus bekerja keras gitu kan, menurut gue, terutama di dalam situasi servis, gimana kita tadi kebobolan 2 gol ya 2 gol ya kalau salah dari servis, itu juga ya menunjukkan bahwa koordinasinya masih lemah gitu ya, meskipun mereka pemain-pemain yang hebat. Tapi ya kita berdoa aja, dan yang menariknya adalah di sosial media ya, itu sudah ada tagar Kluivert out ya.
Sejak babak pertama yang kita kebobolan 3 gol itu sudah langsung menggema tagar Clivert out gitu ya. Nah ini ya gue bilang, kalau dibilang berarti Erick Thohir gimana, apakah berhasil atau gagal di perjudian ini, ya gue bilang sih untuk pertandingan ini jadinya gagal ya. Meskipun kita juga nggak tahu ya, kalau misalnya pun Sintayong yang melatih tim ini ketika melawan Australia dalam sekarang ini gitu ya, apakah hasilnya akan lebih baik, itu kita juga nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu. Tetapi kan waktu itu tujuan daripada digantinya Coach Sintayong adalah untuk bisa kita, salah satunya adalah bisa dapat poin di Australia, kita bisa dapat 6 poin di laga kandang, dan setidaknya kita bisa merepotkan Jepang. Nah, berarti misi yang pertama, kita tidak bisa mendapatkan poin, kita untuk mendapatkan bawa pulang poin dari Australia, setidaknya 1 poin, itu gagal. Gitu, bisa dibilang dalam hasil leg ini, berarti perjudian Erick Thohir gagal. Ya, bisa dibilang seperti itu kan. Ya, tapi ya kita dukung, ya memang kita harus dukung terus, karena kita perjalanan kita kan belum selesai. Kita masih besok lawan Bahrain tanggal 25. Nah, mudah-mudahan kita bisa menang, ada evaluasi, kita bisa menang lawan Bahrain, terus nanti kita lawan Cina di tanggal 5 Juni, mudah-mudahan kita bisa menang. Harapannya itu. Oke, kita mungkin agak sulit sekarang untuk mengejar peringkat 2 terbaik. Ya, karena Australia sekarang dengan poin 10 itu ada di peringkat kedua. Nah, kita juga masih menunggu pertandingan Bahrain melawan Jepang. Gue belum cek live score. Tadi waktu habis Indonesia lawan Australia, gue masih cek skor itu masih 0-0. Nah, ini belum cek lagi. Dan Saudi lawan China juga menarik. Kalau Bahrain bisa dikalahkan, dan kalau Saudi dan Cina itu salah satu ada yang menang, mungkin kita bisa di peringkat 5 saat ini gitu ya. Tapi kalau Saudi dan China seri, terus Bahrain dan Korea dan Jepang juga bisa seri, bahaya sekali, kita ada di juru kunci saat ini, dan ini posisi yang tidak mengenakan. Artinya sebenarnya kekalahan telak ini juga membuat margin kebobolan dan gol dan kebobolan kita juga jadi minus ya saat ini gitu ya. Jadi ini menurut gue sangat bahaya nanti ketika ada hitung-hitungan seperti itu. Gitulah ya. Jadi mari kita sembuhkan dulu luka-luka kita kali ini. Kita tatap lagi di tanggal 25, dan jangan lupa untuk selalu mendukung apapun yang terjadi. Kita harus dukung timnas Indonesia. Thank you.